Keajaiban sedekah bagian 1. Perumpamaan, infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 2:261. Harta dengan segala bentuk dan jenisnya sesungguhnya adalah milik Allah. Manusia memilikinya karena diberikan olehnya sebagai nikmat, amanah, sekaligus ujian. Dengan harta, Allah menguji hamba-hambanya. Siapakah di antara mereka yang menggunakannya dengan baik dan siapa pula yang menyia-nyiakan dan menyimpangkannya. Allah berfirman, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat At-Taghabun 64:15. Di antara manusia ada yang menggunakan harta dengan membelanjakannya hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu, sehingga tak jarang mereka terjatuh pada hal-hal yang diharamkan. Harta yang dimiliki hanya menjadikan mereka semakin jauh dari Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang merugi dan celaka, dititipi harta tapi tak pandai bersyukur, diberi karunia tapi malah semakin kufur. Harta-harta itu menjadikan mereka di neraka. Di antara manusia ada pula yang membelanjakan hartanya semata-mata mengharapkan ridho Allah. Mereka mengerti bahwa harta yang saat ini di tangan mereka hakikat adalah milik Allah. Manusia lahir dalam keadaan telanjang tak memakai apa-apa, tapi sudah tertulis sebagai orang kaya atau sebagai orang miskin. Kemudian Allah mengarahkan mereka pada rizki yang telah Allah sediakan dan tetapkan. Manusia dibuat meraih rizki itu dengan usaha dan kerja atau dengan menerima warisan. Lalu harta itu ada dalam genggaman mereka hanyalah untuk sementara waktu. Mereka menjadi hamba yang pandai bersyukur dan mewujudkan rasa syukur kepadanya dengan benar. Mereka akan selalu membelanjakan harta sesuai dengan aturannya. Untuk apa harta itu akan digunakan, dan apa saja yang akan dibeli dengannya, selalu diukur dengan timbangan syariahnya. Dengan demikian harta yang mereka miliki itu semakin menambah kedekatan mereka kepada Allah. Mereka inilah orang-orang yang beruntung dan bahagia, yang akan meraih janji Allah berupa pahala terbaik di surganya kelak atas seluruh kesabaran mereka dalam beramal selama di dunia ini. Sedekah adalah bukti iman. Salah satu bentuk pembelanjaan harta yang sangat mulia dan bahkan menjadi bukti keimanan seseorang kepada Allah adalah dengan berinfak atau bersedekah. Rasulullah bersabda, suci adalah sebagian dari iman. Membaca Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan di akhirat. Subhanallah dan Alhamdulillah dapat memenuhi sepenuh langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti keimanan, sabar adalah pelita, dan Al-Quran menjadi hujah yang dapat menolongmu atau sebaliknya mencelakakanmu. Setiap orang pada waktu pagi menjual dirinya dengan mentaati Allah, kemudian ada yang membebaskan dirinya dari azab dan ada pula yang membinasakannya. Hadis riwayat Muslim.
seorang mukmin sangat yakin dengan janji Allah, di mana Dia akan memberi ganti atas amal hambanya dengan yang lebih baik. Allah berfirman, apa saja yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantinya. Dialah pemberi rizki yang terbaik. Quran Surat Saba 34-39. Rasulullah bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Pada setiap pagi ada 2 malaikat yang turun kepada seorang hamba. Salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lainnya berdoa, ya Allah, berilah kebinasaan kepada orang yang enggan berinfak. Muttafaq alaih. Balasan pahala berlipat ganda terkait ayat dalam surat Al-Baqarah 2:261 di atas. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberikan perumpamaan berupa balasan pahala berlipat ganda bagi orang yang berinfak di jalannya dan mengharapkan ridhonya. Pengaruh bagi keimanan seorang hamba yang mentadaburinya tentunya sangatlah besar, di mana pada ayat tersebut Allah memberi perumpamaan dengan sebutir benih menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulir terdapat 100 biji, 700 kali lipat, sebuah ganjaran pahala yang sangat besar. Jika seorang mukmin tidak merasa tergerak dan tersentuh dengan janjinya ini, sungguh ada masalah dalam keimanannya yang harus segera ia perbaiki. Demikianlah Allah membalas amal solih hamba-hambanya yang mukmin, di mana amal mereka dilipat gandakan, menjadi tumbuh dan berkembang, seperti halnya Allah menumbuhkan benih yang ditanam oleh seseorang di tanah yang baik. Benih itu akan tumbuh subur dan terus berkembang sampai pada fase untuk dapat dipetik hasilnya oleh sang penanamnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya. Dialah Aziz Syakur, yang maha mensyukuri, di mana Dia membalas amal hambanya sekecil apapun dengan pahala yang sangat besar. Ayat tersebut juga merupakan penjelasan bagi ayat sebelumnya, di mana Allah berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah. Pasti Allah akan melipat gandakan balasan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah 2:245. Allah juga berfirman pada ayat yang lain, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah 2:276. Allah menyuburkan harta yang dikeluarkan oleh seorang hamba berupa infak atau sedekah dengan menumbuhkan harta tersebut menjadi berlipat ganda, memberikan keberkahan yang banyak padanya, sehingga berbuah manfaat yang optimal bagi pemiliknya, dan memberikan balasan pahala yang besar, dan berlipat ganda kepada pelakunya. Rasulullah bersabda, barang siapa bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil usaha yang baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya, lalu mengembangkan untuk pemiliknya yang berinfak. Sebagaimana salah seorang kalian mengembangbiakkan anak kuda atau anak untanya, sampai harta itu menjadi sepenuh bukit. Hadis riwayat Bukhari.
seluruh ayat maupun hadis tersebut menunjukkan dengan sangat jelas akan keagungan amal solih berupa infak atau sedekah, di mana kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang berinfak sangat banyak. Selain beberapa manfaat yang telah disebutkan di atas, juga diantaranya, infak dapat menghapus dosa, sebagaimana Rasulullah bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, di hari kiamat kelak tatkala matahari didekatkan dengan jarak yang sangat dekat di atas kepala manusia, dengan kondisi yang sangat panas, maka infak atau sedekah akan menjadi naungan bagi orang yang mengamalkannya. Rasulullah bersabda, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat, sampai selesai diadilinya seluruh manusia. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kesempatan lain, beliau juga memberi kabar gembira kepada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya itu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Muttafaq alaih. Keajaiban sedekah, menunda kematian dan menolak bala atau musibah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah dapat menolak 70 pintu bencana. Karena itu Nabi SAW menganjurkan agar bersedekah setiap hari, pada awal pagi dengan apa saja. Karena bencana atau bala tidak akan menembus benteng sedekah seorang mukmin. Ibnu Al-Qayyim pernah berkata, Allah menolak beragam bencana dengan sedekah. Ketentuan ini telah populer, baik bagi para ulama maupun orang awam. Oleh karena itu, banyak penduduk bumi yang mengandalkan sedekah, karena mereka telah mencobanya. Sang Kiai